Ya, baik. Saya lanjutkan perbincangan kita. Saya ke Bang Doni kembali. Bang Doni melanjutkan terkait masalah tadi. Tadi disampaikan memang ini seharusnya apa ya melibatkan publik begitu. Ini harusnya seperti apa begitu? Bisa dilanjutkan, Bang? Ya, jadi seharusnya draft itu dibuat oleh tim yang memang ada SK-nya dari Mendikbud untuk membahas persiapkan draft UU. Mhm. Hanya apapun ya, misalkan Komite Reformasi Pendidikan atau Panitia Kerja Nasional. Nah, lalu tim ini jelas orang-orangnya, kemudian mereka mempersiapkan, lalu ada semacam uji publik ke banyak daerah, mulai dari Indonesia Timur, Tengah, Barat, melibatkan seluruh pemangku kepentingan, dan draft itu diupdate terus-menerus sehingga masyarakat itu bisa mengerti. Mhm. Jadi nanti pada saat ketika sudah dibahas di DPR, masyarakat masih bisa tetap mengawal. Tetapi materi awal ini sudah materi yang mendapatkan ownership atau sense of belonging, rasa kepemilikan dari masyarakat. Karena undang-undang pendidikan ini kan undang-undang untuk masyarakat Indonesia, bukan untuk Kemendikbudristek saja. Mhm. Oke, Proses baik. itu yang harusnya dilalui. Tetapi Baik. ini kan tidak. Bahkan ketika ada kelompok masyarakat menanyakan tentang dokumen naskah akademik dan draft RUU, dijawab oleh bagian pusat informasi dan dokumentasi kementerian itu sebagai rahasia negara. Baik. Dokumen yang Baik. dirahasiakan. Ini dasar hukumnya apa? Tidak ada menurut Baik. saya. Baik, saya ke Bang Zainuddin. Bang Zainuddin, ketika draft ini akan sampai di DPR di Komisi 10 begitu, apa langkah selanjutnya akan dilakukan? Apakah akan dilakukan diskusi ataupun didiskusikan kembali dengan berbagai pihak kepentingan dan juga stakeholder atau bagaimana? Tentu DPR akan melakukan pembahasan sesuai dengan undang-undang tata cara penyusunan perundang-undangan di DPR. Salah satunya ialah melibatkan partisipasi masyarakat dan itu akan dilakukan secara terbuka. Kemudian kita akan melakukan pembahasan. Pembahasan itu termasuk substansi mengenai penyebutan madrasah misalnya. Di draft bulan Januari tidak ada, kemudian setelah dikomplain oleh masyarakat ada perubahan di draft April. Di draft April ini bunyinya kalau boleh saya bacakan, jenjang pendidikan dasar dilaksanakan melalui subjalur persekolahan garis miring madrasah, persekolahan garis miring madrasah mandiri, pesantren formal dan kesetaraan. Ini ditulis garis miring. Persekolahan garis miring madrasah itu menempatkan madrasah tidak setara dengan persekolahan karena garis miring atau gitu. Nah, oleh karena itu sebetulnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu jauh lebih tegas dan sesuai dengan azas penyusunan undang-undang itu harus ada azas lex stricta. Maka Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu jauh lebih strict, jauh lebih tegas. Ini mau merubah tapi malah menjadi tidak tegas. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 saya bacakan bunyinya. Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah, bla bla bla, sekolah menengah pertama dan madrasah sanawiyah dan seterusnya. Jadi di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 lebih strict daripada rencana undang-undang yang disiapkan oleh Kemendikbud ini. Nah, oleh karena itu saya kira karena ini juga masih dalam tahap perencanaan, kita minta pemerintah menyiapkan draft RUU yang baik. Salah satu caranya ialah membuka ruang partisipasi dan dialog dengan publik. Bahasanya Pak Doni tadi adalah dialog yang bermakna. Baik, Bang Zainuddin. Kemudian terakhir untuk dari DPR sendiri bagaimana ini mengawal agar ini bisa bagaimana ya tidak ribut-ribut di bawah begitu, tapi nanti terakhirnya juga ya akhirnya madrasah juga tetap dipakai begitu. Ya tentu saja kita berharap karena Kemendikbud atau pemerintah dalam ini sudah mendengar aspirasi masyarakat, saya kira itu perlu didengar dan siapkanlah draft. Yang karena ini adalah inisiatif pemerintah, draft itu disiapkan oleh pemerintah. Saya dari DPR sangat berharap draft itu sudah menampung aspirasi masyarakat karena madrasah ini jadi hanya menunggu ya Bang ya, yang sangat substansial dalam pendidikan di negeri ini. Oke, baik. Saya terakhir ke Bang Doni, apa yang akan Anda sampaikan singkat saja silahkan.
Ya, menurut saya Kementerian Pendidikan harus juga mengubah pasal yang sekarang itu draft Mei 2022, itu kan hanya berbunyi satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah, pada jalur pendidikan formal berbentuk sekolah, madrasah, dan pesantren. Nah, ini artinya apa? Berarti sekolah keagamaan, pendidikan keagamaan yang lain, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha tidak masuk di sini. Karena dibatasi hanya sekolah, madrasah, dan pesantren. Padahal di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu lebih jelas pendidikan keagamaannya. Dan di situ ada kata dan bentuk lain yang sejenis atau dan bentuk lain yang sederajat. Jadi pasal 26 di draft Mei ini pun menurut saya masih mendiskriminasi karena tidak mengakui tradisi pendidikan dari keagamaan agama yang lain selain yang Islam. Karena yang Islam ada dalam pesantren dan madrasah. Tetapi yang lain itu tidak ada. Maka mungkin bisa ditambahkan seperti yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Artinya harus ada bentuk lain yang sederajat, bentuk lain yang sejenis. Karena ini untuk mengantisipasi berbagai macam bentuk nama tradisi pendidikan keagamaan di Indonesia. Itu, Mas. Baik, meskipun masih dalam bentuk draft yang tersebar di masyarakat masih belum jelas begitu ya. Semoga yang disampaikan kata Bang Doni tidak ada rahasia di antara kita begitu ya Bang ya. Dan kemudian juga ini DPR juga bisa mengawal ini terkait dengan masalah hal ini agar nantinya bisa seimbang dan balance begitulah nantinya akan bisa dipergunakan di masyarakat dalam peletakan kalimat ini ya. Terima kasih sudah terhubung bersama saya melalui via Zoom Bang Zainuddin Maliki, anggota Komisi 10 DPR RI dan juga Bang Dodi Kusuma, pemerhati pendidikan. Selamat malam abang-abang semuanya.